Selamat datang kembali di Gilang RD4K20. Jadi kali ini gue mau cerita perkenalan gue ke bengkel YT Auto Service. Jadi kan waktu itu di bulan Desember 2024. Ini mobil udah gue pakai sekitar 5 ribuan kilometer lah. Waktu itu kan ngambil di bulan Juni 183.000, di bulan Desember itu udah 188.000. Nah udah 5.000 kilometer itu kan saatnya untuk servis rutin lah, tune up, ganti oli dan lain-lain. Karena mobil ini belum ada bengkel langganan kan, jadi gue masih nyoba-nyoba segala macam bengkel lah, coba-cobain gitu. Jadi gue belum tahu nih mau servis rutin di mana. Kebetulan sekali gue lihat di YouTube-nya Bang Gofar, lagi-lagi dari beliau. Jadi dia lagi benerin CRV dia tuh yang CBU dan AWD itu lagi benerin water pump atau fuel pump atau apalah lupa itu di YT Auto Service sama Bang Andi yang ini orangnya. Terus gue bukalah IG-nya YT Auto Service. Ternyata dia memang untuk servis rutin gitu, bengkel umum untuk servis rutin. Jadi ya udah deh, sekalian aja deh, kan belum punya bengkel langganan juga dan udah waktunya servis rutin juga. Jadi ya udah cobain ke YT Auto Service itu. Datanglah gue di bulan Desember itu ke YT Auto Service. Situlah gue pertama kali kenal sama Bang Andi. Dan si Bang Andi bilang saat itu di bulan Desember gue datang itu gara-gara YouTube-nya Bang Gofar yang sebelumnya, jadi banyak CR-V Gen 2 yang datang ke sana, termasuk gue datang dengan CR-V Gen 2 gue. Dan bahkan sampai sekarang nih, sampai sekarang video ini dibikin di bengkel itu juga masih sering kedatangan CR-V Gen 2 karena YouTube-nya Bang Gofar, terutama mobil-mobil lain juga ya, maksudnya YouTube Bang Gofar juga mendatangkan mobil-mobil lain, tapi terutama CR-V Gen 2 jadi banyak ke sana. Situ gue pertama kali kenal Bang Andi, jadi ngobrol-ngobrol banyak, tukar-tukaran kontak. Intinya gue jadi punya kontak bengkel langganan yang bisa gue chat lah. Selama ini kalau ada apa-apa bisa gue chat, bisa gue tanya-tanya, karena selama ini gue tidak pernah punya bengkel seperti itu yang bisa gue tanya-tanya. Dari zaman mobil sebelumnya pun gue nggak punya tuh pegangan bengkel kayak gitu. Dan juga waktu gue servis di sana, busi gue diganti, terus dibonusin sama Bang Andi pakai Bosch. Mantap. Terima kasih banyak Bang Andi. Dibonusin juga wiper waktu itu. Masih ada nih bungkusnya, gue simpan. Dibonusin wiper Bosch. Jadi sekarang wipernya udah mantap. Pas banget, sebelumnya wipernya gerak tapi kayak nggak ngebersihin gitu ya. Mungkin karena udah lama juga, diganti wiper baru, jadi udah mantap sekarang wipernya. Terima kasih Bang Andi, YT Auto Service dan Bosch. Mantap. Lanjut cerita, di bulan Februari 2025. Jadi itu kilometer sekitar 189.000 ya. Ya benar, gue cek dulu. 189.000. Gue lagi mau pulang malam-malam di bulan Februari itu dari daerah Tendean ke rumah gue, nggak terlalu jauh lah, malam nih. Terus lewat Mampang kan, di jalan gue agak kebelet boker ya. Malam sekitar jam 8-an, enggak deh, lebih, udah mau jam 10. Terus hujan, rintik-rintik itu, kebelet boker, jalan agak macet, susah banget bukannya ya. Ntar malam agak hujan dan cukup macet karena itu weekend kalau nggak salah, di jalan Mampang. Gue udah buru-buru nih kan, aduh pengen boker. Jadi gue udah rencana nih di jalan, nanti nyampe rumah gue nggak mau masuk garasi, gue mau parkir depan pagar rumah dulu, depan rumah lah, nggak dimasukin garasi dulu karena buru-buru, terus masuk boker dulu, abis itu baru mobil gue rapihin masukin garasi, kayak gitu udah rencana nih ya. Buru-buru lah pulang ke rumah. Terus udah nih nyampe depan pagar, aduh banyak kan, nyampe depan pagar, terus parkir kan. Set, pas parkir tahu apa yang terjadi? Dari kap mesin keluar asap. Ada apaan nih? Soalnya pas jalan, gue merasa pas jalan tuh nggak keluar apa-apa gitu. Pas jalan baik-baik aja, temperatur baik-baik aja, nggak keluar asap. Ya keluar asap pasti kan ngeh dong. Begitu sampai rumah, itu waktu berasap itu pun temperatur paling naik dikit banget. Kan gue udah turun, gue parkir, berasap. Kaget kan. Turun, video-videoin, kan gue bingung nih harus ngapain nih. Udah videoin aja dulu deh, buat bukti aja, video-videoin. Ada suara dari sini, itu ini asapnya nih. Terus baru cek temperatur, emang agak naik sedikit gitu.
Terus gue sebagai yang sangat mengerti mobil tidak tahu dong harus berbuat apa kan. Akhirnya syukurlah udah punya kontak Bang Andi. Gue chat lah Bang Andi, gue ceritain semuanya kronologinya, kecuali gue kebelet boker nggak gue ceritain. Itu gue ceritain semuanya segala macam. Dia tanya temperatur gimana pas di jalan udah keluar asap apa belum. Ini mesin nyala. Gue bilang belum, atau antara nggak ngeh karena kan lagi hujan juga. Tapi habis itu dia bilang bisa jadi emang baru naik temperaturnya tuh pas deket-deket rumah gitu. Jadi emang di jalan belum terjadi apa-apa, karena kalau di jalan udah bermasalah mesinnya pasti di jalan udah naik temperaturnya. Tapi kan ini enggak gitu. Jadi bisa jadi pas udah deket-deket rumah aja baru terjadi. Ya udah deh, akhirnya gue ceritain, terus dia bilang besok gue ke rumah lo deh gitu. Gue datang bawa montir gitu, mobil jangan dibawa dulu. Akhirnya besoknya beliau datang. Nanti lu lihat aja di YouTube-nya YT Auto Service, mobil sehat kalau nggak salah nama YouTube-nya atau apa gitu. Nanti lu lihat, nanti gue kasih juga linknya di akhir dan di sini biar lu tonton apa yang sebenarnya terjadi. Tapi intinya itu ada selang bypass kecil banget. Selang bypassnya tuh kecil banget, itu getas si selangnya. Karena selangnya getas, jadi mungkin ada yang bocor atau apa, jadilah berasap. Itu yang terjadi karena selang kecil sekali itu jadi berasap. Setelah diberesin oleh Bang Andi dan timnya kesini, Pak Wayan namanya, udah diberesin. Besoknya pun langsung gue pakai itu mobil dan udah baik-baik aja semua. Berjalan baik-baik aja itu mobil. Tapi gue jadi tahu intinya nih mobil ada sesuatu masalah sama mesinnya. Udah beres, gue pakai juga lancar-lancar aja hari-hari esoknya. Lalu di bulan Maret 2025, tepatnya tanggal 22 Maret, gue inget karena lagi bukber hiburin, itu 2 minggu sebelum Lebaran. Jadi gue bukber di Ciputat, di Seafood Bakaran. Ciputat ke rumah gue di Jakarta Selatan ya jaraknya lumayan lah, mungkin 15 kiloan ada kali ya. Gue berangkat sore sebelum buka puasa, terus aman di sana, di jalan juga aman. Nah, jalan pulangnya dari Ciputat ke Jakarta Selatan, ya lagi di jalan, pas mau lampu merah kan gue ngerem untuk memperlambat karena mau lampu merah. Kok pas udah deket lampu merah nih, udah deket makin ngerem, makin pelan kendaraan, kok mesinnya geter, kayak mesin kopling mau mati, ya tahu kan mesin kopling mau mati itu rasanya ya. Kok mesinnya geter gini? Ini kan mobil matic, ini kan di D, harusnya kan nggak mati mesinnya, ya dong. Itulah gue bingung, kok ini mesin mobil mau mati ya, kenapa begini ya. Udah nih jalan terus gue lupa tuh mulai ngehnya kapan. Tapi mungkin menuju Citos ya, Cilandak Town Square kan gue gue nggak lewat tol pulang ya, jadi terus gue lewat TB Simatupang. Itu tuh gue ngecek di spion kanan nih, lagi nyetir kan, ngecek di spion kanan, asap gue banyak banget di belakang, asapnya putih, udah kayak fogging di belakang mobil gue nih. Waduh, gue udah mikir nih, ini apa yang terjadi nih. Gue ngeliat temperatur terus kan, belajar dari yang sebelumnya, gue liat temperatur terus. Ada tuh dia naik dikit banget, naik dikit kan. Waduh, ini apa nih. Jalan, lewatin Citos, udah makin parah nih ininya. Udah makin parah asapnya. Terus kalau tahu tuh kan, itu weekend juga tuh, gue ingat tuh Sabtu. Iya lupa deh, 22 Maret, cek aja lah kalau nggak salah sih Sabtu ya. Citos itu kan kalau gue mau lurus ke arah Ampera tuh dia kan dibagi dua jalannya, kiri ke Antasari naik, habis naik terus turunan tuh yang di kolong tol Jor ya. Iya benar, turunan ke kolong tol Jor. Nah di situ tuh di depannya pas kan turunan terus nanjak. Nah di nanjaknya tuh udah macet banget. Sementara gue posisi paling kanan, gue udah mikir nih, waduh ini mah nggak bisa nih, gue harus berhenti. Gue memang tidak ngerti apa yang terjadi, tapi gue yakin gue harus berhenti. Nggak bisa dibawa jalan terus nih. Sementara gue di paling kanan kan posisinya. Terus gue lihat tuh di kanannya itu kan flyover itu kan kolong tol. Nah di kolongnya itu ada puter balikan, dari dua arah itu bisa muter balik. Nah di kanannya itu ada sedikit ruang lah gue bisa berhenti. Ya udah, akhirnya gue berhenti lah di situ,
malam-malam. Karena macet kan, gue lagi di kanan, ya udah gue berhenti di kanan. Harusnya kan berhenti di kiri, cuman gue udah nggak mungkin ke kiri, gue juga nggak mau maksain jalan. Akhirnya gue berhenti di sebelah kanan. Udah bingung, lagi-lagi bingung kan, ini gue harus ngapain nih kan, sebagai petrol head yang sangat paham mobil, gue harus ngapain nih. Akhirnya lagi-lagi, karena sebelumnya gue tahu siapa yang gue chat dan gue punya kontak penyelamat yaitu Bang Andi, gue chat lagi Bang Andi. Itu jam setengah 11-an malam lah. Gue pun nggak berharap dibales, ini mungkin Bang Andi udah tidur, yang penting gue chat dulu deh, mau dia baca kapan, kayak besok pagi kayak nggak apa-apa lah, yang penting gue chat dulu. Memang rezeki gue, dibales langsung. Wah, kenapa Lang? Gini-gini, gue kirimin foto, gue jelasin kronologi lagi, teleponan, udah kayak deh, gue kesana deh, gitu kata dia. Dia lagi dari bengkel, dia bilang dia baru sampai bengkel. Si YT Auto Service itu lokasinya di Cinere Limo lah, deket Samsat Cinere, di situ dia lokasinya, YT Auto Service. Udah gue kesana, udah dia pokoknya datang, akhirnya Bang Andi datang, dia bawa coolant. Karena takutnya coolant gue kurang atau apa kan. Ternyata enggak kurang. Oh, waktu teleponan gue juga disuruh cek tuh, tunggu mesin reda dulu panasnya, terus cek ininya coolantnya gimana. Ternyata coolantnya masih ada, pokoknya dia nggak tahu deh. Terus udah deh, telepon towing aja deh. Pertama disuruh towing ke rumah gue, cuma gue pikir ngapain ke rumah gue lagi, walaupun udah deket ke rumah gue sih, itu ntar akhirnya ke bengkel, mending towing langsung ke bengkel lu aja Bang. Ya udah, akhirnya di towing langsung ke bengkel dia. Syukurnya tempat towingnya tuh deket dari situ, dari daerah Jeruk Purut. Jadi daerah Jeruk Purut ada towing langganan Bang Andi, deket-deket situ gitu. Jadi towingnya cepet datangnya. Terus pas mau di towing kan dinyalain mesin mobil gua kan. Mesin mobil gua mau dinyalain untuk dia naik ke towing. Udah nggak mau nyala mobilnya. Jadi mobilnya mati sekitar jam 11-an udah kali itu, udah mau setengah 12 kali. Udah mesinnya nggak mau, mobilnya nggak mau nyala, udah deh akhirnya langsung ditarik atau apalah, intinya udah naik ke towing, udah dibawa ya. Dan itu kan Hamin 2 minggu lebaran ya, jadi bengkel juga nggak bisa langsung ngerjain karena ya masih libur dan segala macem lah. Dugaannya sih udah dicek, dugaannya sih turun mesin, akan turun mesin gitu. Yang dilakukan adalah akan turun mesin, dugaannya adalah air nyebrang. Jadi air kan harusnya bersirkulasi dan tidak mencampur ke oli dan segala macam, tapi yang terjadi airnya nyebrang dan olinya sudah menjadi seperti Milo. Lalu di awal April setelah lebaran, gue di chat Bang Andi tentang kondisi mobil. Beliau bilang ya tadi tuh oli sudah menjadi susu kental manis. Terus dia bilang berikutnya, puji Tuhan tidak parah, alhamdulillah rusaknya nggak parah. Klep aman, piston aman, stang juga nggak bengkok. Penyebab utama kemungkinan dari packing head cylinder dari bahan asbes dan sudah keropos. Jadi sirkulasi air ada yang masuk ke mesin. Memang kalau pakai packing head cylinder yang bahan asbes gini harus rajin servis besar, umurnya 4-5 tahun maksimal si packingnya. Ya kayak gitulah kurang lebih. Ada juga foto dia kirim nih kayak gini, dia bilang ini biang masalahnya yang akan dibikin ulang, udah keropos lah, udah hancur kayak gitu. Jadi itulah yang terjadi pada mobil gue. Gue suruh nanya sama Bang Andi, suruh nanya kan ke orang sebelumnya, tanya deh udah pernah turun mesin belum. Gue tanya ke yang gue beli, sepupu gue, dia bilang di gue nggak pernah turun mesin. Yang pernah turun mesin dibilang di pemilik sebelumnya lagi, kayaknya kayak gitu. Tapi kan nggak tahu kan di saat turun mesin yang sebelumnya itu bahan-bahan apa yang dipakai untuk parts-parts penggantinya dan lain-lain, terus kapan tepatnya apa aja yang diganti itu gue juga nggak tahu. Kata Bang Andi gitu. Jadi ya nggak tahu lah, memang mungkin udah saatnya servis besar lagi. Kalau di sepupu gua, dia kenanya di transmisi gearboxnya kalau nggak salah. Di gua mobil ini kenalannya yaitu dengan turun mesin ya. Jadi sejujurnya gue juga nggak tahu apa yang tepatnya terjadi sebenarnya, ini apa yang terjadi di mobil gua malam itu dan apa aja yang dikerjakan di YT Auto Service. Gua nggak tahu alias nggak ngerti ya. Jadi kalau pengen tahu penjelasannya apa yang terjadi di mobil gua ini saat itu, nanti biar Bang Andi langsung aja yang menjelaskan ya. Oke, sekian untuk video kali ini, terima kasih banyak sudah menonton. Sampai jumpa di video berikutnya dari Gilang RD4 K20. Bye.